pintu geng Solo udah ditutup, ya kan? Ya. Udah tertutup, gangguan keamanan juga sudah dibenahi, maka insya Allah dia tinggal konsentrasi untuk target-target janji kampanyenya. Karena nah, yang menarik Pak Prabowo menurut saya sebelum 20 Oktober itu merampingkan kabinet. Itu harus dilakukan. Kapolri, Bahlil, kemudian yang perlu diwaspadai juga adalah Zulkifli Hasan gitu. Itu. Nah, kemudian Raja Juli jelas itu bukan lagi jendela, itu pintu menganga itu. Pintu menganga itu. Nah, itu menurut saya itu suatu, mudah-mudahan 25 Oktober semua pintu-pintu ditutup sehingga Pak Prabowo di Hambalang tidur nyenyak, di Kertanegara tidur nyenyak, di Istana tidur nyenyak karena tidak ada pengintip lagi. Gitu loh. Terhadap geng-geng Solo sisa ini gimana? Terlalu capek Pak Prabowo kalau sendoknya kurang untuk money. Maka menurut saya ini tinggal menunggu waktu aja. Saya berharap sih 25-20 Oktober pas setahun sudah bersih. Siapa tahu ada jebakan-jebakan tertentu yang dilakukan itu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu sehingga seakan lamban padahal mungkin siapa tahu ingin mengeluarkan semua musuh-musuh yang nggak kelihatan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren, cerdas. Kiri kanannya sudah ada gelas sama handphone yang tersambung dengan narasumber ini. Jadi sobat RH sekalian, hari ini ada reshuffle lagi kabinet Prabowo Subianto yang katanya tidak mau reshuffle sampai setahun ke depan. Ternyata sebelum setahun sudah reshuffle beberapa kali. Anehnya adalah ada yang di reshuffle tapi pejabat penggantinya belum ditunjuk atau baru diisi sekarang yang kemarin tertunda. Tapi ada beberapa isu yang pasti menarik untuk disampaikan kepada sobat sekalian dari pengamat yang satu ini yang dikenal sebagai teman baiknya mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan saking baiknya dia memberikan istilah-istilah tanda keseriusannya terhadap mantan presiden dengan sebutan geng Solo, geng Oslo dan lain sebagainya. Mr. Said Didu. Siap. Jadi kalau sama Bapak Pak Jokowi karena betul-betul bisa membohongi orang 10 tahun lebih dan ratusan juta orang dibohongi. Oke, dan tetap aja ada pembelanya banyak gitu ya? Iya. Juru makinya masih banyak. Masih banyak, dan saya ini kan sekarang ada Gibranku, nah sebentar lagi mungkin ada Jan Etesku. Jan Etes. Karena Jan Etes kan sudah sudah disinggung sama dia, nanti ijazah Jan Etes dipermasalahkan juga katanya. Iya. Ya kalau dia caranya mendapatkan ijazah seperti dia ada dengan anaknya, ya cucunya juga mungkin begitu juga rencananya kali. Oke. Puang, jadi saudara sekalian, panggilan Puang itu panggilan bangsawan Bugis. Puang. Jadi judul kita yang saya bikin ini breaking news, Erik digeser, bagaimana nasib geng Oslo. Ini live dengan Said Didu. Nah, saya mau pertanyaan pertama saya dulu adalah langsung aja to the point. Erik Thohir digeser menjadi menteri olahraga, merangkap ketua umum PBSI yang menurut PSSI yang menurut aturan nggak boleh merangkap jabatan menteri itu. Kemudian menteri BUMN untuk sementara belum diisi, kabarnya Roslani, sehingga Roslani akan rangkap kemana-mana. Kita nggak tahu. Itu dulu Puang, kita masuk itu dulu untuk dikomentari, silakan. Saya sudah lama sih mendengar bahwa ada keinginan Prabowo untuk memurnikan kembali pengelolaan BUMN sudah lama. Bahkan salah seorang pejabat pernah memperagakan
menunjukkan bahwa Erick Thohir bagaikan kertas di sudut meja, tinggal disentil aja, kira-kira begitulah, tinggal begitu. Jadi saya dapat informasi seperti itu. Jadi yang saya heran bahwa memang ya ternyata Pak Erick Thohir yang selama ini saya anggap profesional ternyata memang ya penikmat jabatan publik juga gitu loh. Karena secara kelas itu Menteri BUMN dengan Menteri Pemuda Olahraga itu kelasnya jauh lebih bawah lah, kira-kira masih mau juga gitu kan. Nah, artinya selama ini yang kita kenal bahwa beliau tuh profesional ternyata enggak juga, ya penikmat jabatan juga gitulah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bahwa akhirnya saya berharap pintu masuk geng Solo untuk menjarah tanda kutip BUMN dengan gaji miliaran rupiah itu mulai tertutup gitu kan, mulai tertutup karena Pak Erick Thohir sudah nggak ada. Karena sejak Pak Prabowo jadi presiden ini masih banyak sekali yang masuk gitu kan, masih banyak sekali yang masuk. Sepertinya kalau saya koordinasi termasuk sahabat baik Anda ya, Sylvester. Sylvester. Banyak sekali, banyak seperti umpamanya Giring, siapa, terutama PSI banyak sekali masuk. Grace Natali, Samara Amani. Ya itu masuk semua, dan sejak Prabowo juga masih banyak sekali yang masuk. Nah, saya yakin betul bahwa pintunya itulah Erick Thohir. Nggak mungkin nggak, karena dalam undang-undang BUMN yang direvisi. Nah, saya perlu jelaskan dulu nih bahwa sebenarnya mungkin Pak Prabowo juga menggeser ini karena lobby Erick Thohir lah, sehingga harusnya di undang-undang BUMN yang direvisi itu kewenangan Menteri BUMN sudah hilang. Harusnya. Tapi akhirnya kan diambil jalan tengah kan. Akhirnya pada saat itu kan melakukan lobby kan ala Dasko bersama Erick Thohir kan. Dan kita sudah bocorannya semua bahwa itu jalan tengah akhirnya menjadi banci kan, menjadi banci yang akhirnya dan antara tidak menguasai penuh, Kementerian BUMN juga tidak menguasai penuh gitu kan. Nah, sebenarnya kalau menurut saya Pak Prabowo kalau mau sekarang supaya tidak menjadi ribet, memang bagusnya Menteri BUMN garis miring Direktur Utama dan Antara kan, kira-kira begitu aja, supaya satu orang yang tanda tangan. Nah, jabatan Rosan yang lain ya lepasin aja, ganti yang lain, jangan terlalu banyak gitu kan. Itu menurut saya yang paling efektif gitu kan. Nah, tapi ujungnya menurut saya memang bubarkan Kementerian BUMN gitu. Nah, ini kan gara-gara Erick Thohir sehingga menjadi tidak jelas. Jadi menurut saya jadi duri-duri yang menurut saya geng Solo oligarki Pacok itu sepertinya sudah Pak Prabowo betul-betul membuang saat. Nah, salah satu sumbernya adalah kadang Erick Thohir sekarang. Nah, yang kedua kan Menko Polkam gitu kan. Nah, sudah dihilangkan kita paham betul bahwa pintu geng SOP itu ya Menko Polkam yang lama gitu kan. Nah, sekarang betul-betul diberikan kepada Jamari Caniago, itu trio yang saya itu lama sekali dekat tuh, Safri, Prabowo, Jamari Caniago, itu trio betul tuh. Nah, saya menganggap bahwa sekarang Prabowo dengan reshuffle ini itu menunjukkan bahwa sekarang betul-betul mau mengendalikan. Nah, bukti juga mau mengendalikan adalah orang paham betul juru bicara juru bicara presiden, kantor komunikasi presiden, PCO, ya. Itu kan betul-betul yang bekas wamen Digi itu kepercayaan Prabowo betul gitu. Jadi nah, saya melihat betul-betul dia mau mengendalikan mengamankan semua lini gitu lah. Nah, itu kira-kira jadi istilah saya dulu makan bubur panas. Nah, betul-betul sudah dari pinggir-pinggir gitu ya. Dari pinggir-pinggir. Nah, mulai makan tengahnya dan sendoknya makin banyak.
Karena dulu kan sendoknya hanya Safri gitu kan. Nah, Safri ya mah karena Dasko itu kan agak dekat ke Solo juga, jadi nggak bisa jadi sendok gitu kan. Sendok makan bubur panasnya. Nah, sekarang banyak sendoknya. Jadi mudah-mudahan sebelum 20 Oktober itu betul-betul Pak Prabowo sudah menunjukkan saya adalah presiden gitu loh. Oke, kita satu-satu ya, pelan-pelan Puang ya, karena banyak hal yang menarik untuk dibahas ya. Saking menariknya, sebelum Puang bicara pun yang nonton udah banyak banget. jadi begini, mengenai Kementerian BUMN ya. Menurut Puang, berdasarkan undang-undang BUMN yang ada, sebenarnya apakah masih perlu dipertahankan kementerian? Beda ya BUMN sama Kementerian BUMN. Apakah Kementerian BUMN itu masih perlu dipertahankan atau tidak? Jadi gini, dari namanya badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah. Jadi harusnya posisi BUMN itu sama dengan TNI, negara. Nah, artinya tidak boleh ada menteri. Kalau menteri masuk lagi kabinet. Kabinet itu pasti politisi. Nah, politisi akan berhadapan dengan DPR, berhadapan dengan macam-macam. Itu yang harus dihindari. Dan hampir semua negara tidak ada menteri BUMN. Cina yang hampir semua perusahaannya BUMN tidak ada menteri BUMN. Singapura yang Temasek yang menguasai hampir 90% ekonomi tidak ada menteri BUMN. Malaysia tidak ada menteri BUMN. Nah, itulah penting. Menteri BUMN ini harusnya memang dibubarkan. Saya dari dulu ingin bubarkan itu menteri BUMN karena itu pintu utama intervensi BUMN itu adalah Kementerian BUMN. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, kalau saya belum baca perubahannya secara komprehensif ya. Kalau sekarang Kementerian BUMN dibubarkan, apakah tidak menyalahi undang-undang BUMN sehingga diperlukan Perpu ya agar tidak ilegal, ataukah ternyata itu sudah terbuka peluangnya dalam undang-undang yang baru? Transisi yang bisa dilakukan karena saya yakin bunyinya undang-undang pas menyatakan menteri yang ditugasi mengurus BUMN, pasti bunyinya begitu. Nah, sambil menunggu itu maka dibikin aja menteri BUMN garis miring direktur utama dan antara, selesai. Dan itu nggak perlu ada staf dulu gitu loh, karena sambil nanti menghilangkan itu, menghilangkan Kementerian BUMN, nggak usah, nanti gampang aja, nanti diinikan gitu kan. Ya harus dihilangkan kalau paradigmanya bahwa BUMN itu bukan badan usaha milik pemerintah kan? Ya, gitu. Harus dihilangkan. Nah, untuk sementara menurut saya sampai ini kan itu revisi yang hanya menghilangkan aja bahwa pemegang saham BUMN adalah direktur utama dan antara, kan gitu aja, itu hanya mengganti satu kata gitulah. Dan kalau misalnya kita bicara tentang Roslan Roslani ya dan BUMN serta peralihan ke Danantara, Puang setuju dengan sosok ini atau sebenarnya dia fully under control Prabowo, atau dia ada bau-bau geng Solo atau ada sosok lain yang lebih cocok atau bagaimana? Saya melihat sekarang karena saya bilang begini, saya melihat sekarang yang dekat dengan Prabowo ada dia gitu. Jadi maksud saya karena itu betul-betul the president man yang harus itu di situ, the president man itu, nggak bisa yang lain, tapi yang sangat profesional gitulah, itu kira-kira. Dan saya pikir dengan Menteri Keuangan ini kelihatannya bisa cocok tuh dengan Menteri Keuangan yang itu cocok tuh gaya-gayanya gitu. Nah, cuma Rosan ini kan banyak diem, tapi itu dibutuhkan orang seperti itu gitu. Kalau dari yang ada sekarang, saya masih menganggap bahwa Rosan itu cocok lah di Kementerian mengendalikan dan antara gitu. Dan BUMN ya, dan Kementerian BUMN. Iya. Asal barangkali perlu dibayar dia, jangan punya ambisi politik untuk jadi presiden atau wakil presiden. Nah, kalau saya sering komunikasi sama dia, saya menyatakan ini saatnya memperbaiki negara yang betul-betul rusak, gitu kan? Nah, saya di tangan Anda
itu 50% persoalan negara. Kalau BUMN bagus, maka insya Allah bagus. Jadi bersyukurlah bahwa dikasih ini. Nah, itu betul-betul harus tersoal. Dan bagusnya dia karena dia tidak apa namanya ya. Saya kan bertanya juga ke Danantara, kenapa masih banyak komisaris-komisaris yang coba bayangkan Giring dimasukin komisaris, Yofi gitaris dimasukin komisaris, siapa namanya Ade Armando jadi komisaris gitu kan, itu kan teman Anda Sylvester jadi komisaris juga. Sylvester jadi komisaris, gimana logikanya? Jawaban mereka itu sudah ada pihak yang mengatur komisaris, direksi enggak gitu loh. Artinya saya menyimpulkan bahwa ini pintunya Erick Thohir gitu loh. Jadi saya bilang diberhentikannya Erick Thohir menjadi Menteri BUMN adalah Pak Prabowo menutup pintu untuk masukkan lagi geng Solo ke dalam BUMN. Itu saya pikir itu. Oke, jadi the ultimate goal dari reformasi di BUMN adalah meniadakan Kementerian BUMN. Menurut saya begitu ya. Menurut Anda begitu ya? Oke. Ya, saya begitu. Saya begitu supaya memposisikan BUMN menjadi betul-betul badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah. Oke. Apalagi badan usaha milik nenek lo, boy. Oke. Kita bergeser ke jabatan yang tadi Anda singgung juga ya. Saya tidak mau nyinggung, tapi ketika Anda duluan menyinggung, saya harus singgung juga soal Jamari Caniago. Jamari Caniago ini kan termasuk DKP sesungguhnya, kan Dewan Kehormatan Perwira yang memecat Prabowo. Dan saya membayangkan memang Safri Samsudin pasti tidak mau dia meninggalkan pos Kementerian Pertahanan karena itu legasinya Prabowo, dan pasti Prabowo punya obsesi di pertahanan itu karena dia berasal dari TNI. Tetapi mencari Menko Polkam yang bisa mengkoordinasi Safri juga tidak gampang karena dia pejabat senior banget. Usianya setara dengan Prabowo. Maka ternyata jalan tengahnya ada seorang legend yang usianya lebih senior, kelahiran tahun 47 alias 76 tahun. Jadi seorang Gatot Nurmantio pun tidak cukup senior untuk mengkoordinasi Safri Samsudin, ya kan? Apalagi Budi Gunawan, ya kan? Oke. Apa yang bisa Anda lihat? Wah, ini 3 orang yang punya kedekatan, tetapi semuanya di atas 70 tahun. Silakan. Saya melihat begini, kalau Safri saya banyak sekali bergaul dan sangat sehat, tidak ada gangguan apa-apa. Begini, Safri Samsudin sebenarnya bukan hanya Menhan yang paling penting. Pak Safri itu dibutuhkan Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Ketahanan Nasional. Pak Bung Refli tahu persis. Dewan Pertahanan. Dewan Pertahanan Nasional. Karena ketuanya Presiden, ketua harian Safri, gitu kan. Nah, adalah Menhan, ketua hariannya Menhan. Jadi memang posisi itu dibutuhkan betul karena sedang mengambil alih hampir 5 juta hektar sawit dari oligarki. Sedang mengambil alih 4,3 juta hektar tambang dari oligarki. Ini dibawa koordinasi Safri Samsudin semua. Jadi memang selain Menteri Pertahanan selain Menteri Pertahanan dia pegang. Nah, jadi tangan kanan betul-betul Pak Prabowo adalah Safri. Nah, sekarang kemarin sempat dirangkap sebentar karena tangan kedua yang dibutuhkan adalah Polkam. Tangan kedua yang dibutuhkan adalah Polkam karena itu membawahi polisi dan TNI gitu kan. Nah, ini saya menyatakan bahwa pertahanan, keamanan oleh pengadilan oligarki itu sudah dipegang oleh trio itu, ya kan? Udah aman lah Pak Prabowo, udah bisa tidur nyenyak bahwa tentang keamanan sudah dipegang, tentang pertahanan sudah dipegang, dan orang ini tidak perlu lagi berkoordinasi karena sudah saling paham. Nah, Jamari Caniago walaupun dia menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira DKP yang ikut memecat Pak Prabowo, ya kan, yang ikut menandatangani pemecatan Prabowo, tapi pasti Pak Prabowo paham bahwa ini garis komando terjadi saat itu. Maka yang paling cepat sebenarnya merapat ke Prabowo setelah DKP itu adalah Jamari Caniago. Gitulah. Nah, langsung masuk ke Gerindra segala kan. Jadi menurut sepertinya Pak Prabowo betul-betul
ingin agak tenang, maka seluruh Jamari Caniago ini di Gerindra juga ya? Iya, di Gerindra. Oke. Nah, saya melihat bahwa Pak Prabowo menyadari bahwa pada saat itu memang plot politik terjadi dan tanda tangan bisa saja karena kepatuhan di tentara kan begitu kan. Jamari Caniago kan belum lebih junior saat di situ kan gitu kan, lebih bawa pangkatnya. Nah, itu saya pikir bahwa jadi tidak ada lagi psikologis apakah bekas DKP atau enggak, tapi Pak Prabowo sepertinya ingin betul-betul jadi dari segi keamanan sudah dikendalikan. Nah, kita lihat juga Ahmad Doviri diangkat menjadi penasehat untuk reformasi polisi gitu kan. Ya, staf khusus presiden. Ya. Staf khusus presiden dan reformasi polisi. Nah, saya menanyakan salah satu senior polisi, saya tanya orang ini gimana? Wah, pintar dia. Dan itu lurus. Nah, selama ini tertutupi karena sungkan, karena bintangnya 3 terhadap Kapolri gitu kan. Nah sekarang bintangnya 4 kan. Nah, dia bilang pasti kemampuannya keluar. Nah, jadi reformasi polisi kelihatannya menjadi kalau Ahmad Doviri sudah pensiun bintang 3 dia. Ya, nggak dinaikkan tadi. Oh, tadi dinaikkan ya? Dinaikkan bintang 4. Oke. Ya, terus. Nah, kan tidak urgen sebenarnya menaikkan bintang 4 kan, karena pernah. Tapi kan ini menunjukkan. Nah, coba kita bayangkan ketua Kompolnas ex officio adalah Jamari Caniago. Oke. Ahmad Doviri adalah ditunjuk sebagai ketua tim reformasi. Kalau umpamanya nanti timnya ditambahkan dengan Ogreseno, umpamanya itu kan, mantan Wakapolri, ya kan, yang semangat reformasinya tinggi, masukkan sebagai yang pensiunan polisi didengarkan suara semua. Saya pikir Pak Prabowo tinggal mungkin kasih waktu sebulan mereformasi polisi, maka setelah itu tidur nyenyak. Jadi pintu geng Solo udah ditutup, ya kan, udah tertutup, gangguan keamanan juga sudah dibenahi, maka insya Allah dia tinggal konsentrasi untuk target-target janji kampanyenya. Karena yang menarik Pak Prabowo menurut saya sebelum 20 Oktober itu merampingkan kabinet. Itu harus dilakukan, merampingkan kabinet. Tapi udah cukup lah, dan saya pikir yang lain juga memahami akan melakukan perampingan. Itu. Halo. Yap. Oke. Jadi menurut Anda penunjukan Jamari Caniago sebagai Menko Polkam itu sudah tepat juga ya? Saya pikir Pak Prabowo betul-betul pingin aman, dan kita harus membaca, dan pasti Pak Prabowo punya informasi intelijen sangat kuat sehingga dia tidak bisa menahan diri lagi sehingga langsung memecat Menko Polkam walaupun tidak ada penggantinya. Belum ada penggantinya ya? Walaupun belum ada penggantinya, artinya ada yang urgen terjadi di situ, gitu loh. Ada yang urgen terjadi yang Pak Prabowo menyatakan ini harus dicabut segera, gitu kan. Oke, kita karena Anda tadi bilang Polkam sudah di tangan Prabowo, sekarang kita geser dengan adanya Ahmad Doviri, ya. Saya mendengar kabar bahkan Ahmad Doviri ini mau dijadikan Kapolri, tetapi sudah pensiun. Saya mengatakan kalau mau dijadikan Kapolri ya dia diaktifkan kembali ya melalui Perpu gitu ya. Apalagi dia baru pensiun tahun ini ya, karena di Undang-Undang Kepolisian itu sebenarnya bisa diperpanjang sampai 60 kalau dibutuhkan ya. Oke, tetapi ternyata jalan yang ditempuh Prabowo adalah menjadikan dia sebagai penasehat khusus presiden yang terkait bidang reformasi Polri ya, salah satunya. Jadi bidang keamanan dan reformasi Polri. Oke, pertanyaan saya adalah kenapa tuntutan untuk mengganti Kapolri itu malah belum dipenuhi? Masih pakai melingkar bubur panas juga sepertinya. Saya pertanyaan banyak pihak seperti itu. Saya pikir siapa tahu beliau ingin menyelesaikan secara tuntas gitu kan. Secara tuntas. Siapa tahu, kita nggak tahu, siapa tahu Pak Prabowo malah membantu Menteri Keamanan, ya kan?
Atau Menteri Pertahanan dan Keamanan? Bukan, Menteri Keamanan aja. Keamanan sendiri. Nah, siapa tahu Ahmad Doviri disiapkan ke sana gitu kan, untuk membawahi Polri sekalian atau cari menteri lain. Tapi adalah bahwa pertanyaan itu mungkin juga kita tidak tahu bahwa ya begini, kita kan susah mengini Pak Prabowo nih, siapa tahu ada jebakan-jebakan tertentu yang dia lakukan itu, kita nggak tahu sehingga seakan lamban, padahal mungkin siapa tahu ingin mengeluarkan semua musuh-musuh yang nggak kelihatan gitu loh. Siapa sih yang ini? Kira-kira siapa tahu itu yang terjadi. Dan kita lihat waktu kemarin mutasi polisi, kalau di kepolisian kan mulai kan muncul semua yang yang agak berbeda gitu. Siapa tahu itu yang sedang ditunggu oleh beliau sehingga bisa melakukan penataan sekaligus sampai 3 tingkat di bawah Kapolri gitu. Kalau belum ketahuan semua, maka belum terlalu cepat hanya mengganti Kapolri, maka dia nggak bisa tahu siapa sih sebenarnya yang masih punya masa pemikiran bahwa polisi itu memang harus berkuasa kemana-mana, gitu kan? Itu kan masa pemikiran pimpinan polisi kan sekarang begitu, bahwa polisi lah, ini kan istilahnya orang negara kepolisian Republik Indonesia sekarang itu kan. Nah, karena semua jabatan bisa dipegang oleh mereka. Oke, sekarang Ahmad Doviri ini isu yang saya dengar memang sengaja dicari sosok yang lebih senior dibandingkan Listio Sigit. Dia kebetulan angkatan 89, Listio Sigit angkatan 91. Dan kalau seandainya dia belum pensiun, itu angkatan yang paling senior yang bertahan sekarang. Jadi angkatan 89 kan rata-rata pensiun tahun ini. Menurut Anda, Ahmad Doviri ini tidak hanya sekedar dijadikan penasihat khusus saja bidang keamanan, ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian, tetapi menjadi entry point untuk mengubah atau mereformasi Polri, begitu? Karena kalau cuma penasihat khusus apa-apa itu, penasihat itu kan nggak ada powernya sama sekali. Dan kalau tidak ditujukan untuk memegang untuk mereformasi polisi, tidak ditambahkan nama itu, karena otomatis hanya dan tidak dipaksakan dari bintang 4 buat apa? Jadi saya yakin betul-betul bahwa ini tujuannya untuk mereformasi kepolisian, karena satu, namanya ditambahkan reformasi kepolisian, dan kedua, pangkatnya dinaikkan itu, sehingga tidak sungkan lagi menghadapi Kapolri yang di bintang 4 itu. Oke, artinya Anda mengatakan bahwa untuk pertahanan TNI ke bawah ada Jamari Caniago di situ. Ya. Untuk keamanan yang tugas polisi itu ada Doviri di situ. Nah, itu dua, karena Kompolnasnya kan begini, Kompolnas itu kuat sekali menurut undang-undang, gitu kan. Kompolnas kan Jamari Caniago juga, ex officio. Jadi Pak Prabowo betul-betul menempatkan dua kepercayaan untuk mereformasi kepolisian, yaitu Jamari Caniago sebagai ex officio ketua Kompolnas dan Ahmad Doviri gitu. Ya, tetapi selama ini ex officio itu nggak jalan. Bahkan di era Prof Mahfud misalnya nggak pernah itu. Pak Mahfud yang biasanya sangat sensitif ya terhadap kerja-kerja kepolisian misalnya, itu nggak pernah menggunakan kewenangannya sebagai ketua Kompolnas. Yang ada ya kita lihat tuh siapa yang dari Manado itu yang belum apa-apa udah membenarkan Sambo. Ini siapa? Mamoto ya kan? Belum sudah membenarkan polisi dalam KM 50 dan Pak Mahfud sendiri keep silent gitu. Iya. Nah, tapi saya pikirnya betul lah bahwa Ahmad Doviri memang dipasang depan. Jadi untuk begitu ya. Nah, tetapi pertanyaan saya adalah sebaliknya, kenapa kemudian tidak dibentuk komisi reformasi kepolisian, reformasi Polri yang merupakan tuntutan masyarakat? Saya pikir siapa tahu Ahmad Doviri suruh bentuk. Oke, jadi paling tidak sudah ada orang kepercayaan yang ditaruh di situ gitu ya? Ya, jadi saya pikir sepertinya Ahmad Doviri akan membentuk komisi itu.
Ya sepertinya itu, karena Pak Malufir juga ya orang memberitahu saya bahwa itu salah satu polisi yang intelektual gitu loh. Iya, memang orangnya sopan santun tinggi ya. Saya juga kenal waktu dia jadi Kapolda DIY gitu ya. Oke, dan dia bintang 3 yang memproses Sambo pada waktu itu. Betul. Ya, jadi dia Budi Agung Marioto pada waktu itu, kemudian ada Wakapolri dan satu lagi saya lupa itu, ada bintang 3 yang kemudian memproses Sambo. Oke, tadi kita bergerak dari Menteri BUMN, kemudian ke Menteri Polkam, kemudian kepada Ahmad Dufiri. Nah, pertanyaan saya adalah terhadap geng-geng Solo sisa ini gimana? Yang kelihatannya kok belum berganti juga. Misalnya Raja Juli Antoni, ya kan, si Bahlil, kemudian macam-macam lah. Itu gimana? Ya. Nah, saya melihat begini, ini kelihatannya ini Pak ini kan begini, pintu utama sudah ditutup. Pintu utama itu kan Erick Thohir, Menko Polhukam itu kan pintu utamanya, ya kan? Ya paling utama Kapolri lah. Ya Kapolri pintu. Nah ini menurut saya itulah saya bilang terlalu capek Pak Prabowo kalau sendoknya kurang untuk maka menurut saya ini tinggal menunggu waktu aja. Saya berharap sih 20 Oktober pas setahun itu sudah bersih. Karena begini, jangan lagi lah ada orang berharap bahwa Pak Prabowo ini jalan setengah hati gitu untuk menjadikan dirinya sebagai presiden. Kan begini, bagaimanapun juga Pak Prabowo juga kesel juga tuh walaupun dia dekat sama nah tadi saya dengarkan ini Pandana Baban itu menyatakan Pak Prabowo itu harus menghilangkan perasaan bahwa dia jadi presiden karena Jokowi. Itu Pandana Baban menyatakan demikian. Jadi nah itu harus memang dihilangkan perasaan itu. Saya bilang begini sih Bang Refli. Dalam hal pribadi, kita menghormati betul sikap Pak Prabowo untuk dekat dengan siapapun, ya kan. Tapi dalam hal bernegara, dia harus hitam putih. Sebagai presiden, sebagai Prabowo, kita tahu Pak Prabowo itu adalah orang sangat pemaaf kepada siapapun. Nah, tapi sebagai presiden tidak boleh menggunakan sikap pribadi itu, tidak boleh menggunakan, karena presiden itu adalah membawa aspirasi rakyat. Itu kan yang harus ada dihilangkan. Beliau harus mencontoh bagaimana Bung Karno dulu, Pak Harto dengan Pak Bung Karno, dia hormat secara pribadi kepada Bung Karno, tapi sebagai presiden dia mengikuti secara rakyat. Itu kan hitam putih. Pak Habibie dengan Pak Harto begitu juga. Kepada Pak Harto dia hormati, tapi kebijakan Pak Harto yang salah itu hitam putih. Ya kira-kira begitulah. Nah, jadi bahwa dekat secara pribadi dengan Jokowi monggo saja, ya kan. Tapi mempengaruhi kan begini. Jokowi ini masih ikut cawe-cawenya tinggi banget, ikut mengomentari menteri keuangan, ikut mengomentari sebagai apa mengomentari, gitu kan. Nah, terus keluar dulu tadi itu bahwa ada informasi bahwa Budi Ari melapor bahwa tidak ada koordinasi antara Jokowi dengan Prabowo dalam pemecatan Budi Ari. Apa urusannya gitu. Jadi kalau Pak Prabowo tidak mau diintip terus oleh Jokowi, maka tutup semua jendela itu ke Jokowi, gitu kan. Karena emang keinginan cawe-cawenya ini tinggi banget gitu loh, tinggi sekali gitu. Nah, pintu-pintu yang ada, yang Bapak ini kan ya Kapolri, Bahlil, kemudian yang perlu diwaspadai juga adalah Zulkifli Hasan gitu. Itu. Nah, kemudian Raja Juli jelas itu bukan lagi jendela, itu pintu menganga itu. Pintu menganga itu. Nah, itu menurut saya itu mudah-mudahan 25 Oktober semua pintu-pintu ditutup sehingga Pak Prabowo di Hambalang tidurnya nyenyak, di Kertanegara tidurnya nyenyak, di Istana tidurnya nyenyak karena tidak ada pengintip lagi. Gitu loh. Oke, Puang, wrap up dan closing statement, Puang. Saya menyatakan bahwa Pak Prabowo lanjutkanlah makan bubur panas untuk menjadikan diri presiden yang mandiri, dan kami rakyat
terserah memilih, tapi Bapak harus menjadi presiden, dan orang-orang yang Bapak tempatkan betul-betul di presiden dan hanya tunduk pada Bapak, tidak main dua kaki. Nah, sehingga Bapak betul-betul apa yang Bapak inginkan itu berjalan dengan baik. Dan saya pikir Bapak sudah memulai dengan bagus, Menko Polkam, dan tinggal berapa lagi Mendagri, Kapolri, Menhut, dan itu segera sampai 25 Oktober. Nah, tidak sampai 20 Oktober. 20 Oktober. Presiden bahwa hampir seluruh rakyat itu sebenarnya mendukung Bapak. Tidak mendukung Bapak sekarang adalah justru yang Jokowi. Itu yang tidak mendukung Bapak, dan terbuka dia tidak mendukung Bapak. Orang-orang seperti kami yang selama ini oposisi kepada Jokowi itu mendukung Prabowo sangat kuat, tapi orang-orang Jokowi yang mendukung Bapak selama itu yang sedang marah kepada Bapak. Itu kira-kira gambarannya sekarang. Jadi kalau Pak Prabowo masih mencoba mengakomodir orang-orang orang-orang Jokowi, itu salah langkah, karena sebelum Bapak join dengan Gibran, maki-makian ke Bapak, maki-makian Bapak mereka kepada Bapak itu sangat kasar. Setelah Bapak melakukan reshuffle terhadap orang-orang Jokowi, makian juga sangat kasar. Akhirnya itu adalah pendukung palsu terhadap Bapak gitu. Pendukung asli Bapak itu adalah orang-orang yang selama ini memang oposisi pada Jokowi. Oke, sobat era sekalian. Terima kasih Puang Saididu. Terima kasih. Oke. Ya, sobat era sekalian, itu dari Muhammad Saididu. Saya suka panggilnya Puang karena Puang itu sapaan kehormatan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Saididu bermanfaat dan memberikan gambaran ya bahwa kalau Prabowo mau didukung, maka bersihkanlah geng Oslo itu dan buat rencana kerja ke depan yang lebih baik. Itu saja. Kita belum membahas tadi soal Kodari dan lain sebagainya, tetapi it's okay lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.